Halo, nama saya Alexander Sumbalu. Selamat berjumpa kembali dalam sebuah tutorial yang kali ini saya akan bahas adalah daftar nama. Ya, daftar nama merupakan bagian dari 7 langkah sukses, ya, membangun bisnis network marketing atau multi level marketing atau direct selling. Baik. Nah, di dalam 7 langkah sukses new normal, ya, yang langkah pertama, ya, itu adalah impian, ya. Saya tidak akan bahas di sini. Dan langkah kedua adalah daftar nama. Apa itu daftar nama? Daftar nama adalah daftar orang-orang yang Anda kenal atau Anda pernah kenal, ya. Seperti tetangga Anda, keluarga Anda yang paling dekat, ya, nama-nama keluarga Anda, kemudian teman-teman Anda di sekeliling rumah Anda, di tempat Anda bekerja, kemudian juga bisa teman dekat dulu, ya, ketika Anda masih sekolah, apakah di SD, SMP, SMA, atau kuliah, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber Anda membuat daftar nama. Nah, daftar nama ini merupakan modal dasar Anda menjalankan bisnis ini. Kalau Anda perhatikan, ya, semua bisnis di dunia ini, ya, ketika baru dibangun atau sementara dibangun, pasti membutuhkan daftar nama. Contohnya, seorang pengusaha ingin membangun pabrik, ya, dia tentunya punya daftar nama. Daftar nama apa? Mungkin daftar nama direktur bank yang dia bisa hubungi untuk melakukan peminjaman uang. Atau mungkin daftar nama teman-temannya yang punya uang yang bisa dia ajak untuk bekerja sama membangun pabrik tersebut. Atau juga, ya, daftar nama dari teman-temannya yang biasanya bersama-sama mereka melakukan kongsi bersama untuk membangun atau bekerja sama di sebuah usaha bersama. Bisa juga seperti itu, ya. Jadi semuanya membutuhkan daftar nama, ya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan daftar nama dengan smart, ya, dengan semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan kita membangun bisnis jaringan. Baik, saya akan langsung saja. Daftar nama yang kita miliki itu kita susun dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Kenapa harus dibikin tabel seperti ini dan kenapa kita harus tulis atau kita cetak atau kita bikin dalam bentuk Excel? Karena apa? Daya ingat otak kita itu terbatas, ya. Kadang-kadang kita tiba-tiba ingat seseorang yang mungkin yang kita sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengingat orang tersebut. Kita tiba-tiba ingat, ya. Nah, atau tiba-tiba juga sudah lama Anda tidak ketemu orang tersebut dan kemudian Anda bertemu dia di mall, bertemu dia di sebuah rumah makan atau restoran katakanlah, atau sementara Anda beribu Anda ketemu dia. Bisa jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang membuat daftar nama artinya dengan sengaja Anda diminta untuk membuat daftar nama, ya. Itu ada 2 daftar nama. Satu daftar nama ring, ya, ring 1 Anda itu pasangan hidup Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda, ayah dan ibu, saudara Anda, itu ring 1, ya. Kemudian ring kedua katakan teman-teman di lingkungan kerja Anda atau di lingkungan kegiatan kerohanian Anda, seperti mungkin Anda satu rumah ibadah, kalau Anda beribadah, ya, Anda bisa mendaftarkan orang-orang tersebut. Dan tentunya itu yang paling penting adalah Anda mengenal orang tersebut, ya. Anda mengenal orang tersebut. Jangan sampai Anda tidak kenal kemudian Anda taruh di dalam daftar nama. Itu nanti lain cerita, ada caranya, ada cara yang lain. Nah, saya belum bahas itu, tapi saya akan bahas membuat daftar nama orang-orang yang Anda kenal. Tadi saya sudah katakan ring pertama Anda adalah lingkungan keluarga, kemudian ring kedua adalah lingkungan tempat Anda, katakanlah rumah ibadah, ya, bisa juga itu tempat Anda bekerja, yaitu ring kedua.
Kemudian ring ketiga itu baru nanti teman-teman yang pernah menjadi teman Anda ketika Anda sekolah di SD, kemudian di SMP, di SMA, atau mungkin ketika Anda menikah, Anda punya buku tamu. Nah, Anda coba ambil kembali buku tamu tersebut dan kemudian Anda buat daftar namanya. Seperti ini. Nah, setiap daftar nama, ya, ini hanya contoh saja ya. Ini masih ada beberapa kolom, cuma karena ini untuk memudahkan Anda mengerti kenapa kita harus membuat daftar nama dan kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan daftar nama tersebut, ya. Maka saya membuat sebuah tabel yang sederhana. Nah, di sini saya bikin ada 10 kolom ya. Ya, kolom pertama ini nomor, kemudian nama dari orang yang kita kenal, kemudian alamatnya di mana. Biasanya ini kalau Anda satu kota atau masih Anda masih intens berkomunikasi, biasanya Anda tahu rumahnya. Kemudian jelas ini pasti Anda tahu karena Anda tentunya menggunakan nomor HP atau smartphone Anda untuk berkomunikasi. Nah, kemudian ini ada FAST atau FAST ya. Kemudian SP, kemudian keterangan ya. Oke. Nah, huruf F di sini adalah financial atau finansial ya. Maksudnya adalah kekuatan finansial dari orang tersebut ya. Kemudian A ini adalah attitude. Attitude ini maksudnya begini. Bagaimana sikapnya terhadap sebuah peluang bisnis ya? Bagaimana sikapnya terhadap peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau membangun bisnis yang baru. Jadi attitude sikapnya. Jadi mungkin lebih ke arah ambisinya. Sejauh mana dia berambisi ya? Attitude termasuk ambisi di sini tentang sebuah peluang usaha, peluang bisnis atau peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Ini attitude ya. Kemudian S ini adalah supel ya. Sejauh mana dia suka bergaul. Apakah orangnya suka bergaul ya? Tidak ada kendala dalam pergaulan, dia suka berteman kepada siapa saja, dia tidak melihat ras ya, dia tidak melihat unsur sara di dalamnya ya. Ini sangat menentukan ya ketika orang membangun bisnis di bisnis jaringan. Kemudian T itu teachable ya. Teachable artinya orangnya mau menerima masukan, orangnya mau menerima ilmu yang baru, orangnya mau menerima pendapat orang lain ya. Apalagi kalau pendapat tersebut itu berguna bagi dia ya. Dia mau dengan rendah hati mau belajar ya, mau diajar untuk hal yang baru, atau paling tidak dia tidak sok tahu ya, seperti itu. Jadi orang ini menjadi pendengar yang baik, dia suka menerima ilmu-ilmu yang baru atau pengetahuan yang baru. Nah, itu teachable. Kemudian SP ini scale of priority ya, scale of priority atau skala prioritas. Nah, kemudian keterangan nanti isinya join, ada dalam tanda kurung YCP itu yes core person, NCP itu no core person. Kemudian ada Anda tulis follow up atau menolak dan lain sebagainya. Tergantung nanti ini yang standar, Anda bisa tentunya kembangkan nanti ya, supaya menjadi catatan bagi Anda ketika Anda sudah melakukan ya Anda sudah melakukan presentasi kah, atau sudah mengundang orang itu sudah masuk ke pertemuan yang kita buat secara secara berkala ya, setiap minggu. Nah, tentu di sini ya Anda mungkin bertanya, apa ini 2, ada nilai 2, ada nilai 3, ada 1 ya. Oke. Nah, angka 2 itu selalu pembandingnya dengan diri Anda sendiri, dengan saya misalnya. Katakanlah saya punya teman, saya kasih contoh ya. Ya, 2 itu berarti levelnya sama dengan saya. 1 berarti saya lebih tinggi 1 level dibandingkan dia, atau katakanlah dia itu levelnya lebih rendah dari saya. Kemudian 3 levelnya lebih tinggi dari saya. Ya, ini bukan membeda-bedakan atau mendiskriminasikan orang, bukan. Tujuannya bukan di situ. Tapi tujuannya bagaimana kita bisa bekerja smart, bekerja pintar ya. Kita mulai
bisnis ini, membangun bisnis ini pada orang-orang yang tepat, ya. Semuanya penting. Kita lihat sama-sama. Katakanlah di nomor 1 Albert, alamatnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 55 Jakarta. Tentunya ini hanya contoh saja ya, alamat fiktif. Dan kemudian nomor HP-nya 0852 XXX. Nah, F-nya itu sama dengan saya, finansialnya tidak jauh beda dengan saya kasih nilai 2. Kemudian ambisinya, ya, ambisinya tentang hal yang baru atau sikapnya terhadap sebuah peluang yang baru sama dengan saya, ya. Kalau saya bersemangat, dia juga bersemangat gitu, tapi semangatnya sama dengan saya. Atau mungkin saya tidak bersemangat, ya, dia juga tidak bersemangat seperti saya, ya. Jadi tolok ukurnya adalah diri kita sendiri. Dan kemudian S ini supel yang tadi ya, dia juga supelnya sih sama dengan saya. Kemudian teachable-nya, saya katakanlah teachable, ya, menurut saya. Nah, dia juga teachable. Nah, artinya nilai scale of priority atau skala prioritas itu dijumlahkan 2 tambah 2, ya, ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8. Oke. Nah, kemudian kita lihat orang yang ketiga, Rudi, Jalan Durian nomor 15 Tangerang Selatan. Nomor HP-nya 0888 XXX. Nah, di sini dari tingkat dari strata finansial, dari keadaan finansialnya, Rudi itu jauh lebih baik, bukan jauh lebih baik dari saya, lebih kaya dari saya. Maka saya harus memberikan nilai 3. Kemudian ambisinya, ya, atau attitude-nya terhadap peluang, ya, bisnis atau peluang untuk mendapatkan tambahan income atau peluang usaha yang baru itu sangat tinggi, ya, lebih antusias dibandingkan dengan saya. Jadi katakanlah saya juga sudah termasuk orang antusias. Kalau dia lebih antusias dari saya, artinya orang ini luar biasa, lebih hebat dari saya, ya. Tetapi sayangnya dia supelnya, ya, kurang pergaulan, ya, dia menyendiri, ya, dia suka bekerja sendiri. Nah, sehingga saya kasih nilai 1. Dibandingkan saya masih punya banyak teman dibandingkan dengan dia, ya. Mungkin tempatnya supel ini Anda boleh terjemahkan sebagai dia punya banyak teman apa tidak, ya. Dari ketika dia punya banyak teman, artinya orang tersebut itu supel. Kemudian teachable. Nah, sayangnya mungkin dia kurang teachable karena dia terbiasa bekerja sendiri. Makanya saya kasih nilai 1. Jadi kalau saya mau mengajarkan sesuatu, dia biasanya lebih merasa pintar dari saya, ya. Jadi saya kasih nilai 1. Nah, jadi jumlahnya 3 tambah 3 6 tambah 1 7 tambah 1 8, ya. Nah, kemudian nomor ketiga namanya Arnold, Jalan Hiu nomor 25 Bogor. Oke, alamat ini fiktif, ya. Ini hanya contoh saja. Nomor HP-nya 0812 XXX. Nah, secara finansial saya lebih berada dibandingkan dengan dia, makanya saya kasih nilai 1. Tetapi ambisinya atau attitude-nya terhadap peluang bisnis itu sangat-sangat luar biasa, ya, sangat kuat, ya. Kemudian juga punya banyak teman, ya, dia sangat lebih banyak temannya dari saya, dia lebih gampang bergaul dari saya kasih nilai 3. Dan kemudian untuk teachable-nya, dia lebih rajin, katakanlah dia lebih mau menerima, ya, pengetahuan baru dibandingkan dengan saya, ya. Semua apa saja yang ada dia lalap sama dia, ya. Dia sikat, dia ambil, ya. Dan dia suka baca buku, ya, lebih dari saya. Maka saya kasih dia nilai 3. Nah, saya totalkan lagi SP-nya, skala prioritasnya. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 3, totalnya 10. Oke? Nah, kemudian yang nomor 4, Bayu. Dia tinggal di Pondok Indah, di Blok A nomor 29 Jakarta, ya. Nomor HP-nya 0811 XXXX. Nah, ternyata, ya, dibandingkan dengan saya, ingat ya, pembanding ini kita. Dia lebih kaya dari saya kasih nilai 3. Kemudian dia lebih, ya, ambisius dari saya. Artinya ketika dia melihat peluang, ya, sikapnya itu lebih positif daripada saya, ya, lebih ambisius daripada saya kasih nilai 3. Demikian juga supelnya, dia lebih banyak temannya dibandingkan dengan saya kasih 3. Kemudian
teachable-nya juga dia lebih teachable dari saya. Makanya nilainya paling tinggi, 12. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu nilainya 12. Nah, kalau Anda isi semua nilai ini, ya, di kolom ini, di fast ini, maka Anda akan mendapatkan nilai mulai dari 4 sampai dengan 12. 4 paling rendah artinya nilainya 1 semua. Di bawah saya semua. Ya. Kalau 2 itu berarti di tengah, 8. Sama dengan saya. Dan kemudian 3 ini yang tengah yang 8 itu lebih dari saya. Dalam segala sesuatu dia lebih dari saya, 12. Nah, berdasarkan skala prioritas inilah ya kita melakukan ya pendekatan dan kita membuat janji bertemu atau kita prioritaskan untuk kita hubungi, untuk kita undang dia masuk ke pertemuan online kita. Pahamnya? Ini nilai 12. Nah, ini kan ada beberapa nilai ya. Ini kita bagi 3, saya bagi 3 ya. Nah, mulai dari nilai 4 itu sampai dengan 6 ya, itu dijamin dia tidak akan join. Ya. Yang nilai skala prioritasnya mulai dari 4 sampai dengan 6, 95% orang tersebut tidak akan join. Lalu apa kita abaikan? Tidak. Jangan diabaikan, khususnya bagi Anda yang baru. Ya, yang baru. Yang baru apa? Kita gunakan untuk apa? Termasuk juga yang sudah lama di bisnis ini. Ya, ada 2 hal yang Anda bisa gunakan. Yang pertama, Anda latihan untuk presentasi. Ya, Anda bisa gunakan, Anda minta pendapat dia. Ya, maksudnya begini, bro atau sis, sister atau sista, ya bahasa pergaulannya, bro, saya lagi membangun bisnis, saya calling dia, ya, kamu punya waktu nggak? Ya, saya tahu kamu nggak suka bisnis ini, tapi saya ingin meminta pendapat kamu tentang bagaimana cara saya berpresentasi. Ya, Anda sudah tahu bahwa dia akan menolak, ya, dan Anda cuma minta untuk menilai, ya, dengan catatan bahwa dengan ketika dia melihat presentasi ini, ya, dia bisa, pikirannya bisa terbuka, mungkin dia tidak masuk, ya, dia tidak ingin join. Tetapi dengan cara kita memperlakukan dia sebagai seorang seolah-olah dia sebagai seorang konsultan kita untuk memberikan masukan kepada kita, kepada saya, dia merasa dihargai. Ya, ketika Anda presentasi, ya, saya presentasi, saya akan melakukan presentasi sebaik mungkin untuk membuat dia melihat bisnis ini luar biasa. Walaupun memang dia tidak akan join, tapi bisa jadi, ya, di lapangan itu bisa saja ada yang join, ya. Nah, ketika dia melihat presentasi kita dengan baik, walaupun dia tidak join, kita minta pendapatnya dan kemudian dia kasih pendapat, oh tadi bro, ini kurang, ini intonasinya begini, ini kayaknya agak sukar dimengerti, mungkin kamu harus bla bla bla, seperti itu. Nah, setelah dia berikan masukan kepada kita, baru kita tanya, bro, kamu tertarik nggak dengan bisnis ini? Waduh, saya nggak tertarik, bro, katakanlah dia seperti itu, atau saya nggak tertarik sis, ya, misalnya Anda yang presentasi wanita. Lalu Anda jawab, jangan putus asa, karena Anda sudah tahu bahwa dia tidak akan join. Nah, ketika dia menolak, Anda minta bantuan kepadanya. Bro atau sis, boleh nggak saya minta bantuan? Oh boleh, ya. Cuma saya nggak mau masuk, ya. Dia tekankan lagi, dia tidak mau masuk. Nggak, saya tidak mengajak Anda untuk masuk. Anda jawab lagi, saya cuma ingin meminta bantuan bro atau sis, ya. Ada nggak teman-temannya yang kemungkinan tertarik dengan bisnis ini? Boleh nggak saya minta? Mungkin mereka butuh, tolong dong, ya. Anda, bro nggak butuh, ya, tapi mungkin bisa saja
teman-teman Anda itu, teman-teman bro atau sis itu membutuhkan hal ini. Mungkin saat ini dia sedang sakit atau dia sedang membutuhkan sumber ya penghasilan, atau dia katakanlah mungkin dia punya uang tapi dia tidak tahu uangnya mau dikemanakan, dia harus bikin apa gitu. Nah, boleh nggak saya diperkenalkan? Kan Anda tahu kan, lihat bisnis ini jelas real ya, bukan bisnis tipu-tipu ya. Anda sendiri tadi sudah melihat bagaimana saya presentasi. Biasanya kalau Anda membangun komunikasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di skala prioritas 4 sampai dengan 6 tadi, itu mereka akan dengan senang hati menolong Anda. Ya. Jadi siapapun mereka, ya, klasifikasi ini bukan untuk diskriminasi, bukan. Hanya untuk menolong kita bagaimana kita melakukan atau membangun bisnis ini dengan benar. Nah, itu klasifikasi pertama, nilai skala prioritas itu 4 sampai dengan 6. Nah, yang berikutnya, nilai SP-nya itu 7 sampai dengan 9. Ya, kebetulan di sini ini ada 2 ya. Ini 2 ini ya, 7 sampai dengan 9, yang 8. Kalau nilainya 7 sampai dengan 9, maka orang tersebut mirip dengan kita. Nah, sekarang tinggal Anda bertanya. Nah, kalau orang seperti ini kan selevel dengan Anda. Jadi, Anda punya pede lah, sangat pede untuk melakukan presentasi ya, untuk membicarakan tentang produk ini dari A sampai Z ya. Atau ya, Anda dengan mudah ya, Anda dengan dengan antusias ya, bisa mengajak dia untuk melihat presentasi online kita. Atau Anda mengajak ke pertemuan offline kalau di kota Anda sudah ada pertemuan offline. Tapi kalau belum ada, Anda undang dia mengikuti pertemuan online kita. Ya. Atau ya Anda gunakan Zoom ya, Zoom meeting ya. Anda kirimkan linknya kepada teman Anda itu, kemudian boleh nggak punya waktu, Anda minta waktu. Ya tentunya nanti di langkah ketiga bagaimana kita membuat janji secara profesional ya. Nah, hasil dari ini nanti akan digunakan di langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini saya harapkan nanti Anda ikuti trainingnya ya. Ketika sudah ada training resmi dari sekolah bisnis kita ya, Anda harus ikut ya, karena percuma Anda tahu ini kalau Anda tidak tahu bagaimana menggunakan daftar nama yang Anda sudah klasifikasi ya. Oke. Nah, itu yang kedua, nilainya 7 sampai dengan 9. Nah, Anda melakukan presentasi sendiri, membuat janji untuk bertemu, melakukan presentasi sendiri. Kalau seandainya dia tidak punya waktu, Anda kirimkan undangan untuk masuk ke presentasi online kita. Nah, bagusnya saat ini ya, orang Indonesia itu banyak yang ada di internet, atau banyak yang sedang menggunakan ya Facebook, WA khususnya ya, untuk melakukan aktivitas mereka, melakukan komunikasi, melakukan bisnis mereka dengan secara online. Nah, Anda mengundang mereka untuk mengikuti presentasi, apalagi kalau Anda masih baru ya, daripada Anda melakukan presentasi salah ya, mending ada alangkah baiknya kalau Anda mengundang orang-orang yang 7 sampai 9 ini untuk mengikuti presentasi secara offline ataupun online. Oke, ya. Nah, itu yang prioritas ya, yang di tengah ya. Tadi prioritas yang terakhir ya, itu kita latihan presentasi dan latihan menghandle ketika kita ditolak ya. Jadi kita tidak sakit hati karena kita tahu orang itu pasti nggak masuk. Itu prioritas yang terakhir, yang ketiga. Nah, kemudian tadi prioritas kedua ya, orang-orang di skala prioritas kedua itu Anda bisa melakukan presentasi atau mengundang mereka ke pertemuan. Ya. Nah, di sini teman-teman Anda yang skala prioritasnya atau scale of priority itu mulai dari 10 sampai dengan 12 orang yang ada dalam skala ini, seperti di 10 ini ada
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, apalagi yang 12 ya. Kemungkinan besar, biasanya orang-orang yang ada di dalam skala 10 sampai 12, 95% orang-orang tersebut ketika kita undang, mereka pasti hadir di pertemuan. Dan kemungkinan besar, mereka akan join di basis ini. Ya. Nah, makanya untuk skala 10 sampai dengan 12, ya, upayakan Anda komunikasi langsung dengan mereka. Dan kalau Anda tidak punya, kalau Anda takut atau Anda tidak berani, Anda gunakan pihak ketiga. Biasanya Anda meminta bantuan upline ya Anda, ya tentunya sesuai dengan garis sponsorisasi di line Anda, ya di jalur Anda. Anda mencari orang yang punya kekuatan. Anda mencari jaringan upline Anda yang tentunya upline yang aktif membangun bisnis ini, dan tentunya dia akan dengan senang hati membantu Anda. Kenapa? Usahakan menangani orang yang 10, skala 10 ya, skala prioritasnya 10 sampai 12 ini dibantu oleh upline Anda kalau Anda baru di bisnis ini. Tapi kalau Anda sudah biasa di bisnis ini, ya, kalau Anda sudah biasa di bisnis ini, Anda harus bisa menghandle. Anda harus melakukan presentasi, apalagi kalau Anda sudah punya bukti-bukti keberhasilan di bisnis ini. Ya. Oke, jadi saya ulang. Hasil dari klasifikasi skala prioritas ini ada 3. Ya. Skala prioritas 4 sampai dengan 6 itu 95% orang-orang yang ada di dalam skala ini pasti menolak Anda untuk join di bisnis ini. Tetapi Anda tentunya tidak membiarkan begitu saja tanpa Anda mengambil keuntungan, yaitu Anda belajar untuk melakukan presentasi dan minta pendapat mereka. Dan ketika mereka memang Anda sudah tahu mereka tidak mau join, Anda minta daftar nama dan Anda masukkan lagi di sini, ya. Dan Anda tanya kira-kira orang ini gimana, ya, finansialnya gimana, kemudian attitude-nya atau ambisinya dalam melihat peluang, kemudian dia pandai bergaul apa tidak, punya banyak teman apa tidak, kemudian teachable, dia suka hal-hal yang baru apa tidak. Itu Anda langsung bikin daftar, masukkan ke daftar nama ini, sehingga tanpa Anda sadari Anda sudah melakukan yang namanya prospecting, ya, prospecting. Tapi nanti Anda ada bagian khusus ya untuk melakukan prospecting yang profesional. Nah, itu yang pertama. Kemudian nilai ya skala prioritas antara 7, mulai dari 7 sampai dengan 9, ya, itu kekuatannya sama dengan Anda. Dan saya sarankan juga Anda melakukan presentasi sendiri. Sebagaimana Anda mudah masuk ke bisnis ini, ya, orang itu juga akan mudah masuk ke bisnis ini. Itu sama kekuatannya dengan Anda, ya. Skala prioritasnya sama dengan kekuatannya sama dengan Anda. Kalau Anda susah masuk di bisnis ini, orang itu juga kemungkinan agak susah masuk di bisnis ini, mungkin butuh waktu yang lama atau mungkin butuh bantuan upline. Nah, kalau Anda masuk di bisnis ini butuh bantuan upline, nah sekarang Anda terapkan juga di orang yang skala prioritas 7 sampai dengan 9. Minta bantuan upline. Oke? Nah, sekarang skala prioritas mulai dari 10 sampai dengan 12. Nah, orang-orang ini ya kemungkinan besar, kalau tadi yang 7 sampai 9 itu mungkin joinnya itu 50-50 ya, 50%, 50%. Nah, tapi kalau di skala prioritas yang bernilai 10 sampai dengan 12, kemungkinan besar ya kemungkinan besar mungkin ini sampai 95% orang itu dipastikan akan join di pertemuan yang kita undang, dan juga kemungkinan besar akan join dan masuk di bisnis yang kita bangun saat ini. Dengan modal yang kita sudah miliki, ya, di daftar nama kita yang kita sudah klasifikasikan, maka ya daftar nama tersebut ya kita gunakan untuk membangun bisnis kita. Sebelum saya masuk ke sana, saya ingin memperlihatkan kepada Anda sebuah data ya, statistik ya. Nah, kita lihat bersama-sama ya pengguna internet di Indonesia ya. Dan saya daftarkan ada 5 negara terbesar pengguna internetnya ya. Yang pertama China. Itu pengguna internetnya 854 juta, kemudian Facebooknya 1,3 lebih, India nomor 2 560 juta, Facebooknya 251 juta, USA 29
2 juta, ya 292 juta, dan kemudian Facebooknya 240 juta. Nah, saya ingin Anda melihat di Indonesia, ya. Indonesia itu pengguna internetnya menurut internetworldstat.com itu 171 juta lebih. Tapi saya mendengar dari Kominfo, ya, itu pengguna internet kita di Indonesia sudah lebih dari 185 juta per Oktober November, ya. Jadi semakin lebih besar dari ini. Dan pengguna Facebooknya juga di atas 140 juta. Nah, artinya apa? Artinya apa? Kita bisa, ya, menggunakan WA, kita bisa menggunakan Facebook, kita bisa menggunakan Twitter, Instagram, dan lain sebagainya untuk, ya, untuk membangun bisnis ini, ya, membangun bisnis ini. Ya, saya hanya ingin membuka pikiran Anda bahwa kita ada di zaman digital, ya, di mana lebih dari 60%, ya, orang Indonesia itu ada di internet, ya, bahkan 70% kalau 185, ya, lebih dari 70% itu orang Indonesia ada di internet. Anda bisa jangkau di internet. Nah, bagaimana cara kita menggunakan internet ini? Yaitu tadi, ya, daftar nama kita yang ada di HP, ya, apakah tentunya yang Anda kenal, ya, ada di WA Anda, ya, ada di Facebook Anda, kemudian ada di Instagram Anda, dan ada di Twitter Anda, ya, Anda klasifikasikan. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mengundang mereka untuk mengikuti grand meeting online. Ya, Anda mengundang mereka untuk mengikuti grand meeting online. Nah, biarkan sistem yang melakukan presentasi, ya, biarkan sistem pendidikan, ya, bisa itu saya, bisa juga crossline saya, bisa juga orang lain yang melakukan presentasi, ya. Jadi tugas Anda itu mengundang mereka, ya. Setiap hari itu Anda diberikan, ya, pengumuman, ya, dalam bentuk stiker kah, dalam bentuk teks kah, ya, bahwa hari ini atau besok itu ada pertemuan, dan pengumuman itu atau undangan itu Anda kirimkan kepada orang-orang ini, ya. Nah, mengenai bagaimana caranya itu nanti ada di langkah ke-7 bagaimana kita menggunakan, ya. Di langkah ketiga juga, ya, itu akan dibahas tentang mengundang secara profesional. Nah, orang-orang yang kita sudah klasifikasikan kita undang ke sini, dan kemudian ketika mereka melihat presentasi dan mereka join, ya, nanti kita akan mengajak mereka untuk masuk ke support system kita, ya. Dan katakanlah orang itu belum join, Anda lakukan follow up. Nah, follow up itu ada di langkah ke-5. Ya, langkah ke-5. Nah, bagaimana cara melakukan follow up dengan baik? Itu ada trainingnya. Ya, Anda ikuti di Network Development Training, ya, NDT. Ya, di sini Anda follow up. Lalu kemudian ketika orang ini mau join, ya, kita masukkan lagi ke support system. Kalau tidak dilakukan lagi follow up sampai orang tersebut menyerah, dia bilang, dia katakan seperti ini, udah jangan follow up saya lagi, saya memang nggak suka bisnis seperti ini. Nah, tergantung bagaimana Anda membangun komunikasi dengan dia, ya, dan Anda bisa meminta tolong padanya, meminta daftar nama dari teman-temannya yang sekiranya yang mungkin membutuhkan bisnis atau produk yang kita tawarkan, ya. Jadi sesimpel itu. Baik teman-teman, inilah tutorial bagaimana menggunakan daftar nama secara baik dan benar. Ya, menggunakan daftar nama dengan cara smart. Jadi tidak langsung mengundang begitu saja, tapi Anda harus mengklasifikasikan dulu. Oke, demikian dari saya. Ya, saya Alexander Sumbaluwu. Salam dahsyat dan sukses bagi kita semua.